hakikatnya ketika dibanding dengan Allah, Allahu Akbar presiden kecil. Ketika dibandingkan dengan Allahu Akbar gubernur kecil. Ketika dibandingkan dengan Allahu Akbar camat kecil. Ketika dibandingkan dengan Allahu Akbar, suami-suami kita juga kecil. Kecil. Apalagi diri kita yang harus kita praktekkan dan realisasikan di dalam hidup dan kehidupan manusia. Yaitu Allahu Akbar senantiasa menghujam di dalam diri kita. Itu satu. Udah faktor kedua. Yang kedua adalah selain masjid adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Bukan hanya sebatas zikir lisan, Ibu. Kalau kita menyebutkan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah dan sejenisnya, itu adalah bagian dari zikir. Dan itu yang disebut dengan zikir lisan. Namun zikir lisan ini tidak cukup. Yang mampu membentengi kita dari godaan setan adalah anggota tubuh kita semuanya berzikir. Mata kita berzikir. Ketika mata berzikir, mata ini pemberian Allah. Melihat hal yang tidak patut dilihat enggak boleh, Ibu. Ini pemirsa TVRI di mana saja berada. Biasanya matanya laki-laki yang suka jelalatan. Ketika melihat hal yang tidak patut dilihat, dilarang oleh Allah, jangan diteruskan. Ini mentang-mentang Ustadz pernah ceramah ngomongnya, penglihatan pertama itu nikmat. Penglihatan kedua dan ketiga laknat. Ketika mata kita berzikir, maka mata kita tidak mungkin melihat apa yang tidak patut kita lihat dan dilarang oleh Allah. Anggota badan semuanya berzikir. Nilai masjid, zikrullah. Seluruh badan kita. Tangan. Yang terakhir. Yang terakhir adalah yang mampu membentengi kita dari godaan setan adalah qiraatul Qur'an. Membaca Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan hanya sekedar pajangan, Ibu. Demi Allah saya katakan, bacaan yang mutlak kebenarannya dan tidak habis, tidak legam dimakan zaman adalah Al-Quran. Bacaan sehebat apapun ada batasnya. Ada zamannya, ada waktunya. Tapi ketika Al-Quran, mujizat yang terbesar diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacaannya itulah bacaan mutlak yang benar sampai akhir nanti dunia ini tidak ada lagi. Dan hebatnya, Kak Coki, Ustaz. Jadi kalau kita bisa nyanyi lagu dangdut misalnya, ini tidak cocok di segala situasi. Jangan bangga anak ibu jadi penyanyi. Kalau anak ibu bisa penyanyi, oke. Ketika lagi hajatan dia nyanyi enak, hura-hura. Tapi ketika ada orang yang wafat, nyanyi dangdut, enak kagak? Kagak. Tapi Al-Quran, Bu, ayo kita perhatikan. Orang hajatan dibacain Al-Quran, pantas kagak? Pantas. Mau pergi haji dibacain Al-Quran, pantas kagak? Buka perusahaan pengen berkah dibacain Al-Quran, pantas kagak? Bahkan ketika ada orang kena musibah, ada orang wafat, baca Al-Quran, pantas nggak? Sangat pantas. Sangat pantas. Ayo Al-Quran kita realisasikan. Bacaan Al-Quran inilah bacaan yang mutlak kebenarannya dan tidak ada tandingan yang lebih hebat dari bacaan Al-Quran. Iya, zikir, masjid, zikir dan Quran. Kita gantian sekarang. Silakan. Mungkin saya coba ke dokter sekarang. Silakan Pak Dokter, bersama Coki di sini, Dok. Ini kalau udah bicara soal setan ini, bicaranya pasti aplikasinya ke nafsu. Nah, nafsu itu biasa dengan kebiasaan hidup. Hubungannya dengan kesehatan, Dok. Hubungan kesehatan. Oh iya, pastilah. Saya cari ke situ terus sudah. Kita holistik modern ini bergerak dalam energi. Energi gelombang getaran elektromagnet begini. Energi alam atau manusianya? Energi alam dan energi manusia itu kan alam ya. Oh iya. Energi alam dan energi manusia, energi setan, energi virus, energi bakteri, kuman dan energi benda-benda yang ada. Jadi setan energinya lebih kuat daripada energi orang yang sedang mengalami emosi yang tinggi, kejiwaan yang tidak normal. Jadi dia bekerja pada otak.
ini setan. Beda dengan penyakit lain ya. Setan ini masuk ke dalam otak kita, mempengaruhi saraf otak kita. Hormon-hormon yang ada di otak kita terpengaruh. Pernah Mas Coki mendengar orang narkoba? Ya. Narkoba ini dengan menghisap ganja saja, otak dia terpengaruh. Apa ada sesuatu yang masuk ke otaknya? Tidak. Jadi setan hampir sama dengan pengaruh ganja ini. Otaknya melemah. Dalam kondisi otaknya melemah, getaran gelombang yang dipancarkan oleh setan tadi dengan mudah masuk ke otaknya. Makanya orang yang kena ganja linglung-linglung, jiwanya kurang bersemangat, emosinya bisa meledak, bisa menurun, menghayal, halusinasi. Bahkan sudah berani mencuri kadang-kadang. Berani mencuri, berani macam-macam yang tidak disukai orang. Berani berantam, berani membacok, segala macam. Karena otaknya sudah tidak normal. Di antara kita, karena pengaruh kehidupan sehari-hari, juga akan terpengaruh saraf-saraf dan hormonal otak kita itu. Ya. Ibu-ibu kalau saya tanya ini sekarang, pasti ibu-ibu ada yang mudah kesel. Ada, saya yakin pada ada Bu ya. 30-40 orang. Siapa yang paling sering kesel pasti ini? Ada. Itu pengaruh daripada setan yang sudah melemahkan otak kita. Di samping makanan dan lingkungan kita ya. Jadi untuk menormalkannya ini harus dinormalkan di otaknya. Dinormalisasi lagi. Dinormalisasi. Seperti misalnya, jadi diberikan energi yang memperkuat energi yang sudah ada di otak yang melemah itu. Supaya setan tidak bisa masuk. Otak kita juga sama dengan gitu. Dalam kondisi otak kita melemah energinya, setan mudah masuk. Waktu itulah orang yang mau membacok karena sudah tidak terkontrol. Jadi cara membersihkannya selain yang dikatakan Pak Kiai kita tadi, sholat, zikir, Al-Quran, ke masjid, adalah dengan menormalkan energi tubuh kita itu melalui pemeriksaan secara rutin. Kenapa ada orang yang sabar? Kenapa ada orang yang emosian? Kenapa orang yang kuat ambisinya? Kenapa orang yang melempem begini? Itu ada masalah di otaknya, harus kita perbaiki. Dan ini menarik, mungkin bisa juga dipakai untuk menjelaskan orang yang kesurupan seperti ini mungkin. Wah, orang kesurupan begitu juga. Jadi sedang melemah kondisi hormonal atau saraf otaknya, masuklah energi setan yang lebih kuat sehingga diputarnya otak ini sehingga menggelinding seperti orang kesurupan ya. Jadi ada yang tertutup, ada yang terkunci di otaknya itu sehingga mengganggu kerja jantung, mengganggu kerja pernapasan. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebaiknya memang selain dengan 3 tadi dari faktor membentengi Ustadz kita, salah satunya diperiksa terus. Diperiksa terus. Jadi jangan dibiarkan kita sudah linglung-linglung. Bisa nggak kita mengobati diri kita sendiri, Dok? Bisa. Memeriksa diri sendiri, mengobati diri sendiri bisa. Tapi melalui teknik yang harus dipelajari. Itu diajarin. Diajarin. Kalau mau lagi ya. Kita akan ajarin, silakan lagi. Silakan, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Dan sebelum kita lanjutkan dialog kita, ini ibu-ibu dari Nur Anissa ya, yang akan menyumbangkan suara-suara emasnya. Wah, kita saksikan. Yuk. Astagfirullah, Rabbal Baroya, Astagfirullah, minal khotoya, Astagfirullah, Rabbal Baroya, Astagfirullah, minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan
boleh berlalu. Zaman bisa berganti. Indahnya mimpi tak pernah pasti. Tapi indahnya persahabatan selalu abadi. Ya baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Hikmah Pagi. Dan Tat, diri lagi kita Tat, nggak ada masalah ya Tat ya? Nggak ada masalah. Oke deh, ini masih soal setan ini tadi Tat. Sebelum kita ke forum ya, kita akan tanya, yaitu bagaimana setan itu bekerja. Dan apa sih maksudnya Allah mempersilahkan mereka untuk menggoda kita? Ya. Kan bisa aja loh Allah melarang, bisa sebetulnya ya? Betul. Ya. Jadi jangan salahkan setan ketika setan menggoda manusia. Karena memang setan sudah punya lisensi, izin dari Allah untuk menggoda manusia. Dan ini adalah yang harus kita tekankan, kita sebagai manusia, sebagai objek yang akan digoda setan, harus selalu semakin kuat, dan semakin kuat. Karena apa? Karena ada manusia yang hidup di dunia ini, kagak ada yang selama-selamanya hidup sampai kiamat. Ada nggak? Nggak ada. Tapi setan itu sudah mendapatkan janji dari Allah. Abadi. Dia hidup di dunia untuk menggoda manusia dan dia tidak akan mati sebelum adanya hari kiamat. Nah, permasalahannya yang berat adalah kita. Ayo kita sekarang boleh melihat lingkungan kita. Dulu kagak ada tuh kejadian namanya di angkot ada pemerkosaan. Betul nggak? Ya. Sekarang banyak. Dulu kayaknya nggak pernah tuh kita kedengaran orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya, laki dibunuh oleh bininya, bini dibunuh oleh... orang tua menghamili anaknya. Nah, sekarang terjadi. Kenapa? Karena setan semakin banyak dan itu tugas manusia semakin berat menghadapi setan. Logikanya apa? Ketika ada orang yang wafat, ini setiap orang yang hadir di dunia ini kan digoda oleh setan. Didampingi setan. Didampingi setan dan digoda, bukan sekedar mendampingi. Menggoda untuk terjerumus dari apa yang dia, sehingga nanti di akhirat dia masuk di neraka bersama mereka. Ketika dia di dunia, kemudian didampingi dan digoda oleh setan, ketika manusia ini wafat, meninggal, apakah setannya ikut wafat? Tidak. Ada nggak ibu pernah dengar setan wafat? Enggak. Ya. Lantas yang digoda sudah wafat, yang digoda sudah mati. Iya. Kemana setan? Apakah setan pensiun? Apa yang dilakukan oleh setan? Apa, Tat? Membantu temannya menggoda manusia yang masih hidup. Bergabung. Bergabung. Jadi kalau dulu zaman tahun alif, satu orang setannya satu yang goda, ya. Mungkin sekarang bisa jadi ribuan setan yang menggoda kita. Tat, berarti gini, Tat. Kan biasa gini, ini tolong diralat kalau saya salah. Kalau orang imannya makin tinggi, setannya juga makin hebat. Betul. Katakanlah orang yang beriman ini tinggi wafat, berarti setan yang tinggi ini menggoda yang derajatnya sama. Pasan saya kalah mulu ya. Pantesan. Yo, dulu kagak pernah kita dengar, mohon maaf, guru ngaji ngambilin santrinya. Nauzubillah bin zalik. Fakta ini sekarang terjadi dan itu bukan hal yang mustahil, sudah terjadi. Siapa itu yang berperan kalau bukan setan? Ibu-ibu kalau ngomong setan kok kenceng ya? Gemes, gregetan. Bahkan ini ada cerita lucu ini. Ibadah dikemas dengan setan. Nah, hal ini yang paling berat ngeliatnya. Karena dia pernah dengar hadis bunyinya begini. Ittaqullah haitsumma kunta fa'atbi'us sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di